أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Hidup ini bergeliman dosa selalu saja. Jantung itu Pak berdetak kencang itu karena dua hal. Satu karena jatuh cinta, yang kedua karena jatuh tempo. Saya nggak tahu kalau Bapak ada tambahan yang ketiga, saya nggak tahu. Saya tahu cuma dua itu. Dalam Al-Anfal 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim. Hanya Engkau Maha Pengampun dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumis sabiqin al-awwalin ila yaumin nahdah wa din, amma ba'd. Yang terhormat, yang kami muliakan jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman Nunyai Raja Basah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang kami muliakan struktur Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman dari jajaran pembina, penasehat, pengurus harian, semuanya tanpa terkecuali juga mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tasliman taufik hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita bisa bermujalasah thalabul ilmi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu ada 3 kata yang dikenal dalam Quran. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Akar katanya itu adalah sin, lam, dan mim. Itu akar katanya, yaitu salimah. Jadi Islam itu akar katanya sin, lam, dan mim, salimah. Itu
bentuk ini kata kerjanya Pak, kata kerja. Kalau kata bendanya, isim masdarnya kalau dalam kajian lughah ya, itu salaman, salamatan ya. Jadi salam itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa ini, sebetulnya dari bahasa Arab, sama dengan kata sehat Pak, itu dari kata sihah. Terus termasuk salam, salam ini diambil dari kata salimah ini Pak, salaman. Terus kemudian pengembangnya nanti salamatan. Nah begitu nyampe di Indonesia itu ada orang namanya salam, atau kita mengucapkan salam. Begitu salamatan jadi selamatan. Ada namanya selamat, itu kan akar katanya dari sini Pak, salaman, salamatan. Terus ada kata pengembangan lagi adalah salmun, silmin atau silman, itu sama saja. Nanti kita bedah satu-satu. Nah terus kalau dia ditambahi satu huruf menjadi aslamah, yuslimu islaman. Nah, ada juga term atau diksi yang dipakai di Quran itu mustaslimun, berarti dari istaslamah. Nah ada 3 Pak di Quran itu. Ini kita coba bedah karena kita, agama kita ini kan agama Islam. Nah Islam ini apa sih sebetulnya? Kan ini sebetulnya yang mau kita lihat di Quran. Karena jangan sampai kemudian kita beragama Islam tapi kehilangan substansi. Kehilangan Islam itu apa sih sebetulnya? Makna terdalam dari Islam itu apa sebenarnya? Jangan sampai kita memakai casing atau atribut Islam, tapi sebetulnya kita menjauhi makna Islam itu sendiri. Nah ini kan penting. Nah, karena ini kajian awal pertama kali saya dipertemukan Allah dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama kita coba lihat akar kata salimah. Salimah ini saya lihat di beberapa kamus ya. Salah satunya misalkan Ismail bin Hamad Al-Jauhari ya, Tajul Lughah wa Sihahil Arabiyah. Jadi dia punya arti damai Pak. Salam itu atau salimah itu punya arti damai, punya arti selamat, punya arti damai, punya arti tentram, punya arti aman. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi selamat, itu kan lebih berorientasi kepada fisik Bapak Ibu sekalian, selamat itu. Jadi misalkan Ustadz Azkan kapan dari Jakarta misalnya? Oh kemarin, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di perjalanan gimana? Alhamdulillah selamat. Atau kita ketika mendoakan orang, kapan ke Jakarta Ustadz? Insya Allah besok, mohon doanya. Ya mudah-mudahan selamat di perjalanan. Coba, selamat di perjalanan, di pikiran kita apa Pak? Definisi selamat itu kan fisik Pak. Selamat di situ kan? Selamat di perjalanan satu, maksudnya tidak kecopetan ya. 2, barang-barangnya aman di jalan. Terus yang ketiga misalnya ya mungkin tidak tabrakan, tidak serempetan, tidak jatuh. Kan itu Pak di pikiran kita Pak. Kalau banyak cicilan masuk nggak ke pengertian selamat ini? Kan nggak Pak. Ustadz kapan berangkat ke Jakarta? Besok, doakan ya mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya insya Allah saya doakan mudah-mudahan selamat di perjalanan. Tapi Ustadz Azkan nih cicilannya banyak, kan nggak masuk Pak di doa selamat ini Pak. Karena selamat dalam bahasa Indonesia itu lebih kepada fisik. Padahal dalam term atau diksi Quran itu nggak begitu. Ya itu juga masuk, tapi itu saja nggak cukup gitu loh. Termasuk hatinya tentram Pak. Jantung itu Pak berdetak kencang. Itu karena 2 hal. Satu karena jatuh cinta, yang kedua karena jatuh tempo katanya.
Saya nggak tahu kalau Bapak ada tambahan yang ketiga, saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma dua itu. Ya ketika galau itu kan sebetulnya nggak salam. Karena salam ini salah satunya adalah damai di hati, Pak. Maka ada yang menggunakan term sakinah. Sakinah. Nanti ada pembahasan selanjutnya. Ya. Itu kata-kata salam. Artinya kemudian ketika ada hadis afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, itu tidak kemudian hanya bermakna teks. Misalkan kalau ketemu, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Iya Pak, iya, itu nggak salah. Tapi itu saja nggak cukup. Sebetulnya tebarkan salam itu ya makna salam itu Pak, damai itu, tebarkan kedamaian. Jadi artinya apa? Menjadi percuma kita ketemu setiap orang Assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi ribut terus gitu loh. Itu menjadi kemudian tidak bermakna. Karena tebarkan salam itu maksudnya tebarkan kedamaian, tebarkan kesejukan, apalagi ketenangan, kira-kira seperti itu Pak. Jadi bukan hanya ketemu orang Assalamualaikum, tapi memang lidah kita ini kita jaga gitu loh. Salamnya mah jojong gitu, tapi ribut juga jalan terus. Ya ini kan menjadi tidak bermakna salam ini kemudian. Jadi tebarkan salam itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya diksi Assalamualaikum saja, tapi memang di perilakunya juga menebarkan salam, kedamaian, kesejukan, kira-kira seperti itu. Apalagi di masjid kita tercinta ini mau ada kontestasi, katanya kontestasi ini kayak pilkada aja Pak ya, kontestasi. Tapi ini luar biasa menurut saya. Tapi kan jangan sampai konflik. Tapi kalau ketua DKM saya kira enggak lah. Tapi ini biasanya yang rawan di momentum politik biasanya. Ini rawan sekali, gesekan di bawah itu rawan sekali gitu. Padahal ini kan 5 tahunan kita pilih. Seharusnya biasa saja seharusnya. Jangan, bahwa pemilihan kepala daerah itu biasa saja dalam demokrasi. Jangan sampai ada gesekan di bawah. Saya khawatir calonnya sudah jadi, ada yang nggak jadi, udah ngopi bareng, di bawah ribut belum kelar. Ini kan masalah ini sebetulnya Pak. Ini tidak afsus salam bainakum lagi ini kalau seperti ini. Nah ini kan penting, kita menjaga kesejukan, kedamaian, bahwa kemudian ada kontestasi itu hal biasa saja, wajar saja. Yaitu menjadi kemudian hak politik masing-masing orang. Jangan sampai kemudian melibatkan terpecahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman dan seakidah, atau ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jangan sampai itu pecah gara-gara persoalan pilkada atau pilpres atau pil-pil yang lain lah ya, ada pemilu legislatif dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya itu adalah aslamah. Nah, aslamah ini yang kemudian memunculkan term Islam. Aslamah yuslimu islaman. Kalau ditambahi satu huruf, itu dia lebih aktif. Jadi misalkan begini, solahah itu kan baik, solahah. Terus kemudian subjeknya soleh, itu baik. Tapi baik soleh ini kan untuk diri sendiri Pak. Tapi begitu aslah, islahan, orangnya disebut muslih, itu baik untuk diri sendiri dan juga ada tindakan untuk memperbaiki orang lain. Gitu loh Pak. Itu bedanya soleh dengan muslih. Ya muslih saja sudah bagus, soleh saja sudah bagus. Tapi muslih itu lebih bagus lagi. Dia lebih aktif, dia lebih reformatif, kira-kira begitu. Kalau soleh ini baik untuk rajin sholat, tidak suka menggunjing orang lain, lidahnya terjaga untuk tidak menyakiti kedua orang tuanya, saudaranya, tetangganya, baik seiman, seakidah maupun sebangsa dan setanah air. Lidah ini betul-betul itu soleh Pak. Tapi begitu mengajak orang lain untuk berbuat hal yang sama, itu namanya muslih. Itu lebih tinggi lagi levelnya. Maka aslah itu kan sebetulnya perbaikan. Artinya baik diri sendiri dan berusaha memperbaiki orang lain. Itu aslah. Nah termasuk kita hari ini kan dalam rangka sebetulnya adalah aslah. Kenapa? Kenapa ada syiar yang
memperbaiki kita dan berusaha juga memperbaiki orang lain. Islam itu juga begitu. Kalau salam tadi damai untuk diri kita, maka Islam itu juga menyebarkan kedamaian untuk orang lain. Di samping Islam itu juga punya pengertian dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang berikutnya adalah istaslama. Kalau istaslama ini begini, nanti kita lihat ayat-ayatnya yang menjelaskan 3 term. Istaslama ini begini. Kalau Islam ini kan seharusnya kita ini berserah diri kepada Allah itu baik dalam keadaan dia sukarela maupun terpaksa. Seharusnya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, itu Islam. Tapi manusia kan masih menyimpang dari ini sebetulnya. Masih membuat opsi-opsi yang lain. Disuruh sholat misalnya. Sholat ini kan sebetulnya kita dalam rangka berserah diri kepada Allah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan masih ada yang orang yang memilih opsi tidak sholat. Itu Islam. Tapi kalau istaslamah atau mustaslimun, itu dia nggak punya pilihan. Apapun yang terjadi itulah, apapun kehendaknya itulah yang akan terjadi, nggak bisa dia. Kalau Islam ini orang masih bisa mengelak, masih bisa berkhianat, masih bisa zalim, masih bisa tidak taat, walaupun itu pilihan satu-satunya. Tapi kalau mustaslimun itu nggak ada pilihan, karena itu yang akan terjadi. Apa contoh? Kasus di dunia, nanti di akhirat ada. Di dunia misalkan begini, Bapak tinggal di Gunung Merapi, terus kemudian hasil analisis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika misalkan, mengatakan bahwa akan terjadi erupsi di Gunung Merapi. Terus kemudian cumulonimbus atau awan panas itu Pak akan bergerak dari radius 0 km sampai 15 km misalnya. Maka evakuasi warga itu kan minimal 20 km. Sekarang saya tanya, punya pilihan nggak kita kalau sudah seperti itu? Ada pilihan misal, enggak, saya nggak mau evakuasi, nggak mau keluar dari radius 20 km. Saya mau di rumah saja misalnya. Apa yang terjadi Pak? Pasti kena dia oleh cumulonimbus, oleh awan panas. Dia nggak akan punya pilihan. Cash langsung hari itu kejadiannya. Ini namanya mustaslimun yang begini, istaslama yang begini. Di akhirat juga begitu. Ketika sudah ada putusan di yaumul hisab, diputuskan bahwa segini berat amalmu, segini berat dosamu misalnya, ada putusan dari Allah, kamu harus masuk ke dalam neraka ini. Kira-kira kita masih bisa ngeles tidak? Kan nggak bisa Pak. Itu namanya mustaslimun yang begitu. Tapi Pak, kalau Islam Pak, kita diperintah untuk sholat, kita masih nggak sholat Pak, dan nggak hari itu kan langsung ininya. Istilahnya sanksinya dari Allah kan nggak langsung, nggak cash hari itu kan nggak. Nah itu membedakan diksi-diksi yang ada di dalam Quran. Nah sekarang kita lihat ayatnya. Dalam Al-Anfal 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka punya kecenderungan untuk berdamai, fajnah laha, maka kecenderungan itu lakukan. Maksudnya lakukan perdamaian. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya apa? Perdamaian itu kemudian menjadi opsi yang pertama di dalam Quran. Karena kita lihat misalkan di ayat berikutnya, Al-Hujurat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa in ta'ifatani, ketika ada dua golongan dari orang-orang mukmin, iktatalu. Iktatalu ini kalau
makna ekstrimnya perang, Pak. Tapi sebetulnya iktatalu ini bisa juga dia punya makna konflik. Kalau ada dua orang mukmin konflik, ribut, berantem atau ekstrimnya perang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Apabila ada yang berkhianat, ada yang tidak taat terhadap komitmen setelah dibuat perdamaian, tidak taat terhadap komitmen, tidak taat terhadap perjanjian yang satu terhadap yang lain, maka yang satu ini harus dikasih sanksi. Kalau dia konteksnya perang, maka orang ini harus diperangi karena dia sudah nggak taat terhadap komitmen, tidak patuh terhadap perjanjian. Kira-kira kalau kita bisa dituntut ke pengadilan, kira-kira begitu. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka menyerah kepada ya apa yang seharusnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, dan kalau mereka sudah taat kepada perintah Allah, maka kita harus mendamaikan di antara keduanya dengan adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, karena kita harus berbuat adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Artinya apa? Ketika ada dua orang mukmin bertikai, ketika ada dua orang mukmin berselisih, berkonflik, maka opsi yang pertama itu adalah fa'aslihu bainahuma. Itulah makna Islam. Maka diutamakan perdamaian. Jangan sampai ini dibawa ke ranah yang kemudian membuat luka dalam waktu yang lama. Karena kalau kedamaian ini kan kemudian win-win solution, Pak. Nah, seharusnya seperti itu, Pak. Kita berdinamika di tengah masyarakat, terutama dalam berpolitik, karena politik ini biasanya lukanya lama, Pak. Nah, ini sangat tidak Qur'ani, tidak sesuai dengan Quran. Artinya kontestasi politik itu biasa saja. Jangan sampai ini menimbulkan luka yang lama. Karena Quran opsinya seperti itu, Pak. Fa aslihu, kita harus mendamaikan keduanya. Toh ini kan ya sama-sama mukmin, kan sama-sama muslim. Persoalan ada yang taat banget, ada yang setengah taat, itu kan persoalan lain. Nanti ada yaumul hisab, Pak, nanti. Gitu kan? Karena kita ini tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Allah lah yang punya otoritas mutlak untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah itulah yang punya otoritas memberikan hidayah kepada orang lain. Kita hanya sebatas menyampaikan saja. Terus kemudian di ayat yang lain, misalkan Al-Hajj 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kita ini kan diizinkan, ya, diizinkan berperang di Quran itu terhadap orang-orang yang memerangi kita. Karena apa? Orang-orang yang memerangi kita ini kan dia sudah berbuat dolim kepada kita. Artinya apa? Ayat-ayat perang di Quran itu kita diizinkan berperang ketika kita ini posisi diperangi, gitu. Jadi kita nggak boleh memerangi duluan, tuh nggak boleh. Maka di sini menggunakan diksi yuqatalun ini kan kata kerja yang menunjukkan hari ini dan yang akan datang. Jadi dia memang sangat dinamis. Jadi nggak boleh kita misalkan contoh. Ini penting, karena ada beberapa pertanyaan di masyarakat misalnya. Fakta hari ini misalkan Israel menjajah Palestina, Israel menyerang Palestina, maka orang Palestina diizinkan oleh Allah untuk memerangi Israel, tapi di sana aja, Pak, bukan di sini. Kita nggak boleh misalkan karena dengan alasan solidaritas umat Islam yang ada di Nunyai misalnya mencari orang Israel yang ada di sini, orang Yahudi di sini, kita perangi, nggak boleh. Karena orang Israel di sini atau orang Yahudi di sini, kalaupun ada, kan posisi tidak memerangi kita. Yang memerangi kan Israel di sana, Yahudi di sana, bukan di sini. Karena nggak ada dosa tanggung renteng dalam Islam itu. Nggak ada dosa tanggung renteng itu dalam Islam. Iya di sana, bukan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di ayat yang lain
Ini ayat-ayat ini penting saya sampaikan karena ini kemudian menjadi pemahaman bagi kita semua, sehingga ayat-ayat kital ini kemudian dia menjadi kontekstual. Apa konteksnya ayat-ayat ini? Karena jangan sampai ayat-ayat ini kemudian diletakkan dalam konteks yang salah. Ini sangat berbahaya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Baqarah 190 ini sama tadi. Bahwa kita boleh angkat senjata kalau sudah ada yang memerangi kita. Rasulullah itu juga begitu dulu. Jadi Islam itu disebarkan dengan cara perdamaian. Kalau toh ada perang di zaman Rasul, ya memang Rasul yang diperangi gitu loh. Kalau kemudian Rasul menyerang duluan, itu kan hanya strategi perang, Pak. Kita ambil contoh misalnya kasus perang Khaybar. Dalam sejarah Rasulullah menyerang Khaybar. Khaybar itu sebuah oase padang pasir di Madinah itu ya. Oase itu ya daerah subur tapi di tengah daerah yang gersang di padang pasir. Itu kan pertahanan Yahudi yang makar kepada Madinah pada saat itu. Artinya posisi dia memang sudah makar. Sudah apa istilahnya? Sudah membangun kekuatan untuk memberontak terhadap Madinah pada saat itu. Maka diserang sama Nabi. Jadi itu sudah Nabi memerangi orang yang memang sudah mereka bermaksud dengan kuat memerangi Nabi. Dan indikasinya sangat kuat sekali. Maka diserang duluan sama Nabi karena itu hanya persoalan strategi perang saja. Dan sebelumnya mereka memang sudah berkhianat. Ketika perang Khandaq ya. Di perang Khandaq mereka sudah berkhianat. Terus kemudian sebagian yang berkhianat lari membangun pertahanan di Khaybar. Artinya perang-perang di zaman Rasulullah itu posisinya seperti itu, posisi bahwa Nabi diserang duluan. Nah, ini penting karena jangan sampai kemudian makna perang ini kemudian menjadi paradoks dengan makna Islam tadi gitu loh. Jadi Islam ini tetap disebarkan dengan damai, dengan perdamaian, bahwa terjadi peperangan pada saat itu karena posisi Nabi diperangi dan mereka berbuat dolim kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bisa kita pelajari semua sejarah-sejarah peperangan di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Banyak. Terus kemudian yang berikutnya misalkan di At-Taubah ini juga sering dikutip untuk ayat-ayat perang ini biasanya. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini sama. Konteksnya sama dengan tadi. Bahwa saya hanya ingin memperkuat argumentasi saja bahwa Islam itu disebarkan, didakwahkan secara damai. Kalau toh terjadi peperangan karena memang posisi kita diperangi, seperti konteks hari ini adalah konteks Palestina dengan Israel. Terus kemudian kata-kata Islam muncul di An-Nisa 125 misalkan, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini mimman aslamah di sini orang yang punya makna atau punya konteks berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian apa konteks berserah dirinya itu seperti apa? Ini kemudian muncul di Al-An'am 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini konteks kita beraslamah, konteks kita berislam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang terakhir Al-Imran 83, afa ghairah dinillahi yabghunaha walahu aslamah man fis samawati wal ardh wa karha wa ilaihi yurja'un. Di sini agak tegas ini Allah mengatakan bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini ya seharusnya berserah diri kepada Allah, baik dalam keadaan rela maupun dalam keadaan terpaksa. Karena memang ya begitu. Artinya berislam itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya mau dia terpaksa sukarela ya kita berislam, kita pasrah diri kepada Allah karena itu memang kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Sebetulnya enggak ngefek bagi Allah. Allah tetap menjadi yang maha kuasa. Kita mau beribadah mau tidak gitu.
tapi itu menjadi konsekuensi kita sebagai ciptaannya untuk berpasrah diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan kembali kepadanya gitu loh. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang logis saja sebetulnya kita berislam itu. Bahwa kemudian tidak berislam itu sebelum orang-orang yang tidak logis, yang tidak berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang terakhir tadi untuk menjelaskan istaslamah atau mustaslimun tadi bisa dilihat di As-Saffat 26, bal humul yauma mustaslimun. Ini ayat ini menjelaskan ketika orang tidak punya pilihan nanti di akhirat. Ketika di yaumul hisab, orang yang musyrik kepada Allah, orang itu kemudian ditanya, biasanya kamu di dunia dulu membangkang kepada saya dengan cara tolong menolong gitu kan, satu dengan yang lain, menentang Allah tapi dengan cara berjamaah, kira-kira begitu. Coba sekarang masih bisa nggak bisa lagi Pak kalau di akhirat, mikirin diri sendiri aja udah nggak karu-karuan, apalagi mau membantu orang lain. Nah ini apa istilah atau diksi yang dipakai di Quran tentang mustaslimun. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini menarik ayat ini karena hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan jangan mengikuti khutuwatis syaiton, godaan setan, gangguan setan atau bujuk rayu setan. Jadi Islam ini kemudian diperhadapkan dengan apa ya? Dengan setan, Pak. Ya, pilihannya cuma dua, kita berislam atau kita mengikuti setan, cuma dua kan? Pilihannya di Quran itu. Artinya apa? Bahwa kalau enggak kita berislam ya ngikuti setan gitu loh. Maka berislam itu harus kafah. Cuman Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan memang kajian ini kan luas. Karena nanti turunannya setelah kita memahami Islam, terus apa saja sih kita berislam tuh aspeknya itu apa saja? Nah terus ada 3 Bapak Ibu sekalian. Aspeknya yang pertama itu ada aspek akidah, yang kedua itu ada aspek syariah, yang ketiga itu ada aspek akhlak. Jadi ini menjadi satu kesatuan. Tapi kemudian di Quran itu syariah itu kemudian sering di Quran itu dipakai itu muradif. Muradif itu semacam sinonim dengan Islam. Islam dengan syariah itu sinonim. Artinya di beberapa ayat itu syariah itu diperhadapkan dengan hawa nafsu. Artinya ketika kita enggak bersyariah berarti kita berhawa nafsu. Kalau kita berhawa nafsu berarti enggak bersyariah. Diperhadap-hadapkan. Cuman berislam dalam konteks ini, bersyariah dalam konteks ini jangan kemudian disederhanakan seperti yang kita pahami selama ini, yang banyak mengalami simplifikasi, penyederhanaan makna di tengah masyarakat. Apa contohnya? Tak kasih contoh. Orang merasa menegakkan syariat tapi dengan cara tidak bersyariat sebetulnya. Orang berusaha menebarkan Islam tapi sebetulnya tidak berislam. Apa contohnya? Menegur orang di depan umum, Pak. Ini contoh sederhana. Ada orang wudhunya salah, atau ada orang sholatnya salah. Bapak merasa bahwa Bapak sedang menegakkan syariat. Bapak merasa bahwa Bapak sedang berislam, menegakkan keislaman, kira-kira begitu. Tapi cara Bapak itu menegur orang di depan umum sehingga orang ini malu. Ini juga Bapak sebetulnya sedang tidak berislam, sedang tidak bersyariat. Karena kenapa? Akhlak itu bagian dari syariat. Kita tidak boleh berdakwah dengan cara mempermalukan orang di depan umum. Orang itu nggak bakalan, Pak, ngikut kita. Kalau sudah begitu, terlanjur malu, Pak. Kalau dia keras, egonya tinggi, dia mungkin akan marah. Karena harga dirinya merasa dijatuhkan atau terusik. Tapi kalau dia tidak cukup marah, paling tidak mutung, Pak, orang begini. Artinya apa? Dakwah Bapak menjadi tidak efektif kan? Sekarang kita berdakwah itu tujuannya apa? Kan tujuannya menarik orang dari jalan yang tidak di jalan Allah menuju jalan Allah. Dan itu ada caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
harus dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai kita berdakwah tapi dengan cara menyakiti. Jangan kita berdakwah dengan cara kemudian kita menyinggung perasaan orang. Ada sebuah kisah ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dalam sebuah perjalanan. Ini putranya Sayyidina Ali, putranya Siti Fatimah, artinya cucunya Rasulullah Muhammad SAW, ngelihat bapak-bapak wuduknya salah wuduknya, bukan muka duluan tapi kaki duluan, salah kan? Terus berdebatlah kedua cucunya Rasulullah ini, bagaimana cara memperbaiki bapak yang sudah sepuh ini. Maka kemudian dicarilah sebuah metode, ketemulah metode itu, metode dakwah itu untuk memperbaiki kesalahan bapak ini. Terus ditemuilah bapak ini, Pak, kami berdua ini baru masuk Islam, baru berislam, masih belajar juga tentang Islam. Tolong Pak, kami ini mau wuduk Pak berdua, tolong Bapak nilai. Wuduk mana di antara kami berdua yang benar? Nah, wuduklah Sayyidina Hasan dan Husain, dan dua wuduknya orang ini tidak ada yang sama dengan bapak tadi itu. Bapak itu jadi mikir, kok beda ya wuduknya dua anak ini dengan saya, kok beda. Akhirnya bapak ini kan mikir ya, jangan-jangan wuduk saya yang salah. Akhirnya nanya, nah, kok wuduk saya dengan kamu beda ya? Apa wuduk bapak yang salah? Yang saya terima Pak dari Rasulullah begini Pak wuduknya. Oh, ternyata saya yang salah. Jadi kan ini namanya merangkul Pak. Kalau istilahnya ketua MUI yang baru ini, merangkul tidak memukul ya. Ini kalau istilah ketua Majelis Ulama Indonesia yang baru terpilih di pusat, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Jadi berdakwah itu merangkul, tidak memukul. Ini jangan sampai kita berdakwah menyakiti hati orang yang kita dakwai, bukannya dia mengikuti malah tambah menjauh. Jadi dakwah-dakwah model begini artinya bukan mengajak orang semakin banyak ke dalam masjid, tapi sering mengeluarkan orang dari dalam masjid Pak. Karena kenapa? Ya caranya memukul tadi, sering menyakiti orang lain. Nah, saya kira itu sebagai, kalau dianggap sebagai pengantar ya pengantar. Kalau barangkali ada tanya jawab, barangkali Ustaz kami persilakan. Kalau mungkin dianggap cukup ya juga cukup. Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik ini. Boleh nggak kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Kalau ini konteksnya mungkin kontestasi politik ya Pak. Bukan pemilihan DKM Ar-Rahman, bukan Pak? Oh bukan. Saya khawatir ada pemaksaan juga nih. Ya. Sebetulnya kan begini. Kalau ini kita lihat dari, berarti kan demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, kita lihat Pak dalam sejarah. Ini penting Pak. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah itu tidak pernah Pak mewariskan negara Madinah itu kepada anak keturunannya, enggak pernah. Padahal bisa aja kan Rasulullah mengatakan, setelah saya sudah meninggal dunia nantinya maka Madinah ini kepemimpinannya akan saya serahkan kepada si A, si B, si C. Enggak pernah Pak. Maka begitu Rasulullah meninggal dunia, maka yang dipusingkan oleh para sahabat itu adalah siapa yang akan menggantikan Rasulullah menjadi kepala negara. Karena Madinah itu sudah besar pada saat itu. Madinah itu sudah besar. Sudah seluruh semenanjung Arabia itu sudah dikuasai oleh Madinah, lebih besar dari Arab Saudi hari ini. Arab Saudi ini kan, Arab kan pecah-pecah sekarang. Dulu zaman Nabi itu jadi satu sudah Arab itu. Bahkan pada khalifah yang keempat itu nanti itu Persia itu sudah dikuasai. Persia sudah dikuasai. Bahkan sudah mulai memasuki Afrika Utara.
Bahkan sudah mulai memasuki juga Eropa bagian timur ya, Spanyol atau Andalusia. Kan besar kekuasaan Islam itu. Ini kan harus ada pemimpin di Madinah ini, kepala negara. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Musyawarah, Pak. Kumpullah para sahabat itu di Sakifah Bani Sa'adah, Pak. 3 hari 3 malam ya, tentu ada jedah makan lah ya. Ada jedah makan sholatnya. Itu diskusinya 3 hari 3 malam. Untuk kemudian beliau semua bersepakat bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah, yang layak menggantikan Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Itu tidak ada paksaan, Pak, dalam sejarah. Semua dengan keikhlasan hati. Bahkan orang berbaiat itu bisa tidak serempak gara-gara nunggu hatinya pelong dulu. Kalau dulu itu kan tidak model dicoblos, Pak. Kalau sekarang kan kebanyakan masyarakat kita ini nggak mungkin musyawarah, Pak. Kalau mata pilih di Bandar Lampung ya, sekitar 600.000 ya kalau nggak salah lebih. Nah itu kan nggak mungkin kita taruh di aula besar musyawarah, kan nggak mungkin, Pak. Ya caranya ya tadi dicari sistem yang pengganti musyawarah, yaitu apa? Dengan nyoblos itu, Pak. Kan nggak mungkin dikumpulkan. Kalau dulu kan mungkin masyarakatnya masih terbatas. Nggak ada paksaan. Jadi dalam Islam juga nggak ada paksaan. Semua harus sesuai dengan hati nurani masing-masing. Maka sebetulnya tidak sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat, karena Rasulullah itu mengatakan begini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kalian ini harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Salah satu khulafaur rasyidin ya Abu Bakar Siddiq. Maka yang harus kita tiru adalah bagaimana sejarah pergulatan politik dalam Islam. Itu kita lihat, tidak ada paksaan dalam Islam, Pak. Itu kalau kita lihat dari Islam, maka nggak boleh ada paksaan. Maka semua harus, maka kemudian pemilih itu kan harus cerdas. Harus cerdas. Pemilih itu apa ya? Yang dilihat ini kan sebetulnya gini. Kalau dalam kaidah usul itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya kebijakan seorang pemimpin itu harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. Artinya yang Bapak harus ukur nih kemaslahatannya. Kalau bahasa sekarang ini visi, misi, dan programnya gitu kan, yang harus dilihat. Kira-kira kalau dia memimpin, apa kemaslahatan umat macam apa yang mau diperjuangkan oleh calon-calon ini? Kita harus berorientasi ke sana. Ini baru namanya pemilih cerdas. Dan Islam begitu. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jangan sampai kemudian dia memimpin sibuk memperkaya diri sendiri, sibuk memperkaya keluarga dan koleganya, tidak memikirkan kemaslahatan umat. Nah kalau begitu apa kita pilih pemimpin yang jenis begini? Maka harus cerdas. Yang dilihat itu tadi. Yang dilihat itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah dia. Bagaimana? Maka penting track record itu, Pak, penting, Pak. Karena ada kontestasi politik, ada calon sampai 5 atau 4 misalnya. Nah kita harus tahu track record masing-masing. Bagaimana Bapak mau menilai? Kalau dia pemain baru semuanya misalnya ya, nggak pernah ada track record memimpin, ya harus dicari track recordnya. Bagaimana track record dia? Mungkin dia dulu pernah menjadi pemimpin di sebuah institusi sosial, dia mungkin punya pemimpin di organisasi tertentu. Lihat dia bagaimana kinerja dia. Itu harus menjadi ukuran-ukuran kita, karena kita jangan sampai salah pilih. Karena itu tadi, orientasi pemimpin itu kemaslahatan umat, titik. Itu dalam Islam. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Masuk surga, Pak, pemimpin yang jenis kayak gini. Karena pemimpin ini kan sakti, Pak. Penanya sakti. Bisa tanda tangan anggaran kan dia sakti. Iya kan? Bisa menentukan nasib orang. Hari ini dia berkehendak, orang bisa dipecat, Pak. Bisa nonjok, Pak. Orang bisa jantungan setiap saat. Karena dia berkuasa masalahnya. Jangan sampai kemudian enggak lama dia jadi pemimpin OTT gitu. Ya, nah ini kan bahaya. Berarti kan dia tidak amanah. Karena ini kan semua adalah delegasi kewenangan kedaulatan dari rakyat untuk dia mengelola, memimpin, memanage. Begitulah yang dipraktikkan dalam Islam Abu Bakar Siddiq. Itu kalau dilihat dari aspek Islam. Kalau dilihat dari aspek konstitusi itu juga enggak benar, Pak. Enggak benar. Karena
Yang namanya kebebasan, kedaulatan itu one man one vote. Satu orang ya satu suara. Enggak boleh satu orang kemudian menekan beberapa orang untuk memilih. Enggak boleh. Harus ada keikhlasan hati, harus ada nalar yang logis untuk memilih itu. Jadi tidak boleh ada paksaan. Ya tentu mungkin orang punya pertimbangan masing-masing. Nah ini nggak boleh kita intervensi, ini subjektif. Mungkin orang memilih, kenapa kamu memilih calon itu? Cakep sih, saya pilih makanya. Bisa Pak orang itu punya kayak gitu. Kenapa kamu pilih? Ya wajar lah saya pilih. Itu kan masih kerabat saya misalnya kan. Ya kerabat jauh lah kira-kira begitu. Kan ada Pak orang kayak gitu. Ya wajar lah saya pilih dia. Itu kan teman sekantor. Ya wajar lah saya pilih dia. Dulu tuh kita pernah sama-sama aktif di Risma dulu. Oh, kenapa kamu pilih? Oh dulu sama-sama pernah kerja di perusahaan B, perusahaan C misalnya. Semua orang kan punya sejarah Pak. Kenapa kamu pilih itu? Dulu itu saya pernah ketemu sama dia loh di terminal. Diajak makan saya misalnya. Oh kenapa kamu? Oh itu karena kawan pengajian saya. Dia rajin loh ke pengajian. Sering ketemu di pengajian. Saya pilih dia. Silakan orang Pak punya motivasi macam-macam. Kenapa kamu pilih dia? Oh dia track recordnya bagus dia. Dia orangnya sangat khairun nas anfa'um linnas, memikirkan orang lain, sosialnya tinggi. Ya silakan orang punya pertimbangan masing-masing, nggak perlu kita intervensi. Tapi kemudian kalau dia nanya track record si A, si B, si C, kita punya kemampuan untuk menjelaskan, kita jelaskan. Persoalan pilihan terakhir silakan dia. Nah seharusnya begitu. Itu baru demokrasi itu menjadi sehat. Maka dilihat programnya, dilihat track recordnya, track record rekam jejaknya seperti apa. Nah orang silakan punya pertimbangan subjektif masing-masing. Maka kemudian tidak diperbolehkan misalkan kampanye itu yang negatif. Karena kenapa? Bisa merusak mindset orang. Cara berpikir orang bisa rusak. Misalkan kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawannya. Itu kan orang bisa rusak Pak. Kenapa? Yang dibaca orang nanti bukan kondisi objektif orang itu kan akhirnya. Tapi karena media framing. Karena memang sudah dikondisikan medianya sehingga menjadi jelek dia di mata banyak orang. Ini juga nggak boleh. Masyarakat bisa salah nanti mempersepsikan calon kalau seperti itu. Siapa yang dosa yang kayak gini? Yang dosa yang melakukan kampanye negatif lah yang dosa. Kenapa? Menyesatkan banyak orang. Seharusnya biarkan saja dia. Biarkan saja apa adanya sudah. Nggak usah menjelekkan orang lain. Fokus saja sama dirinya. Seharusnya calon seperti itu yang islami. Karena media framing itu juga jelek. Nah ini memang muncul akhir-akhir ini, memang itu dimulai di apa namanya Brexit ya. Brexit itu apa ya? Britania Raya yang melakukan referendum untuk bergabung dengan Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa. Itu kan disebut dengan Brexit ya, referendum Brexit. Kemudian apa namanya model-model kampanye seperti ini kemudian digeser ke Amerika. Zaman Donald Trump yang sebelumnya, ya Donald Trump yang sebelumnya, yang bukan yang terakhir ini, yang sebelumnya, itu kan menggunakan kampanye negatif seperti ini dengan cara menjatuhkan lawan. Akhirnya kemudian orang menjadi tidak lagi bisa berpikir rasional, tidak bisa lagi berpikir objektif karena sulit kita membedakan di media sosial itu mana yang objektif, mana yang hoax. Sulit kita membedakan. Semua menjadi campur aduk. Seharusnya nggak boleh seperti itu. Karena itu akan menyesatkan atau melahirkan sesat pikir para pemilih. Sehingga kemudian tidak ada kemerdekaan politik untuk memilih. Sekali lagi Pak, tidak boleh ada paksaan karena itu satu melanggar konstitusi, melanggar peraturan perundangan, melanggar nilai-nilai demokrasi. Juga Islam juga mengajarkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, berkah untuk kita semua, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Akhir qouli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hidup ini bergeliman dosa, selalu saja kerap berbuat nista.